Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jamaluddin dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya Ika Rafika dan di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Deva Azahra dan juga Indah Nuraini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengertian, fungsi, manfaat, perencanaan, dan jenis-jenis asuransi. Oke, mungkin langsung saja kita ke yang pertama. Langsung aja. Yang pertama yaitu pengertian asuransi. Nah, asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas resiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Nah, biasanya objek asuransi ini adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, atau berkurang nilainya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi asuransi. Yang pertama, fungsi utama asuransi yaitu untuk pengalihan risiko sebagai wadah dana bersama dan sebagai mekanisme untuk membuat tiap peserta membayar kontribusi dana dengan adil. Kemudian untuk fungsi tambahan dari asuransi itu sendiri yaitu melakukan investasi yang berasal dari dana asuransi, kemudian mencegah terjadinya kerugian dan mengurangi kerugian berdasarkan rekomendasi surveyor asuransi. Kemudian sebagai dana kegiatan sosial, misalnya santunan orang cacat, janda, yatim, dan sebagai pembayaran yang diterima tertanggung pada akhir kontrak yang merupakan akumulasi premi ditambah dengan bunga. Nah, kalau untuk fungsi lain dari asuransi itu sendiri yaitu sebagai sumber dana investasi yang berasal dari premi yang disediakan untuk membayar klaim dan pendapatan jasa. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Deva ya? Indah. Oh, Indah, oke. Oleh Indah Nuraini. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Ika untuk waktunya. Jadi untuk selanjutnya itu ada manfaat dari asuransi. Nah, yang pertama itu manfaatnya memberikan ketenangan. Jadi dengan fungsinya sebagai pengalihan risiko atau risk transfer, asuransi itu memberikan proteksi dari risiko, ketidakpastian, dan kerugian. Baik bagi perorangan maupun perusahaan sehingga memberikan rasa percaya diri dan ketenangan menghadapi masa depan. Kemudian yang kedua itu manfaat dari asuransi sendiri menjaga stabilitas finansial. Jadi dengan asuransi perusahaan itu dapat menjaga kelancaran keuangan perusahaan karena potensi resikonya itu dapat ditanggulangi. Jika terjadi kerugian, pihak asuransi akan memberikan sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran kita atas suatu kejadian. Jadi dengan begitu juga untuk asuransi pribadi, dengan pertanggungan asuransi membantu agar keseimbangan finansial kita itu tidak terganggu karena kejadian tak terduga. Selanjutnya itu yang ketiga manfaat dari asuransi sendiri sebagai salah satu cara menabung atau investasi. Jika kebetulan dana yang terkumpul tak terpakai, di akhir masa pertanggungan kita itu akan menerima kembali uang kita. Boleh di next. Oke. Selanjutnya itu ada perencanaan dari program asuransi. Jadi perubahan yang terjadi dalam fase kehidupan itu harus bisa disesuaikan dengan program asuransi yang akan direncanakan seperti jumlah anggota keluarga atau tanggungan yang terus bertambah. Adanya penambahan aset berupa tempat tinggal, mobil, dan asuransi kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Deva.
Baik, yang selanjutnya adalah strategi perencanaan dalam program asuransi. Yang pertama adalah tetapkan tujuan utama berasuransi. Dalam mengelola resiko, terdapat hal-hal yang mendasarinya, seperti kemungkinan kerusakan atau kehilangan atas properti yang dimiliki. Keputusan pembelian suatu barang harus diimbangi dengan usaha melindungi dari kemungkinan kehilangan dan kemungkinan atas kerusakan. Yang kedua adalah rencana mencapai tujuan berasuransi. Sesuaikan resiko tersebut dengan tujuan. Untuk bisa memahami hal tersebut, Anda harus berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai segala sesuatu tentang program asuransi. Misalnya, seperti apa atau siapa saja yang harus diasuransikan, jenis-jenis asuransi yang sangat dibutuhkan, besarnya tingkat premi, dan kredibilitas perusahaan asuransi. Yang ketiga, memutuskan, memilih, dan melakukan action. Pilihlah asuransi yang sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah Anda buat. Hitung kembali kebutuhan asuransi Anda, mulai dari kebutuhan dalam membeli asuransi jiwa, kesehatan, lalu asuransi yang melindungi seluruh properti atau aset Anda. Lakukanlah satu persatu dan upayakan tetap realistis dengan pendapatan serta anggaran. Yang keempat, lakukan evaluasi terhadap program yang Anda pilih. Pikirkan untuk masa kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun ke depan, atau ketika ada perubahan dalam fase hidup Anda. Kebutuhan akan jumlah dana penanggungan dalam asuransi akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah yang menjadi objek tanggungan dalam keluarga atau menanggung kebutuhan hidup orang tua Anda. Next. Lalu ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung. Jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit, jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seseorang bekerja. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis atau pihak tertanggung. Asuransi ini menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke tahun, sehingga tidak jarang orang tua yang kini memiliki asuransi pendidikan. Yang keempat, asuransi umum. Asuransi umum adalah perlindungan terhadap resiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal adalah asuransi kendaraan bermotor. Jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek. Yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang mau nanya boleh, silakan, atau yang mau sharing juga boleh. Kita diskusi santai aja ya. Oke. Mungkin sih ini aku mau nanya sedikit aja sih, mungkin dari Kak Deva atau Kak Ika tuh ada yang tahu pertanyaan dariku. Aku mau nanya sih, kan kalau misalkan sekarang itu banyak banget kabar beredar penipuan tentang asuransi. Nah, gimana sih ciri-ciri asuransi yang biasanya melakukan penipuan? Itu sih Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Kak Indah. Menurut saya, ciri-ciri dari asuransi yang mungkin saja menipu, yang pertama adalah jaminan yang tidak jelas. Memang semua jaminan yang diberikan tertulis di dalam polis. Sedangkan polis bisa diterima jika sudah membayarkan premi. Marketing atau agen dari perusahaan asuransi yang tidak jujur biasanya akan menjelaskan jaminan yang diberikan dengan seadanya atau tidak mendetail, sehingga kerugian apa saja yang sebenarnya dijamin menjadi tidak jelas. Cara paling mudah untuk menghindarinya adalah
dengan menjadi nasabah yang aktif. Jika ada yang tidak mengerti atau ingin diperjelas, jangan ragu untuk bertanya hingga ke hal yang mendetail sekalipun. Yang kedua yaitu pengecualian yang tidak jelas. Salah satu yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi yang tidak jujur adalah tidak menjelaskan pengecualian yang ada. Pengecualian juga merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam berasuransi. Jika kejadian kerugian dikecualikan di dalam polis, maka Anda tidak dapat menerima penggantian apapun dari perusahaan asuransi. Sekali lagi, Anda dituntut untuk menjadi lebih aktif dan kritis dalam memilih asuransi yang bagus. Jangan ragu untuk bertanya dan meminta penjelasan yang mendetail. Yang ketiga adalah proses yang berbelit. Tentu proses penting dalam berasuransi adalah saat melakukan proses klaim. Tanyakan bagaimana proses klaim yang diberlakukan oleh perusahaan asuransi tersebut sejak dari awal. Anda dapat mencari tahu dari testimoni-testimoni nasabah yang lain yang memiliki pengalaman klaim di asuransi tersebut. Jika prosesnya berbelit dan terasa menyusahkan, sebaiknya Anda dapat mencari asuransi yang lain. Sekian jawaban dari saya. Apakah Saudari Kak Indah puas atas jawabannya? Oke. Jadi kalau misalkan mengenali ciri dari penipuan itu prosesnya yang sangat berbelit, kayak gitu ya Kak? Iya. Jadi sebaiknya dicari tahu dulu apakah asuransinya itu jelas. Dicari tahunya dari testimoni-testimoni yang sudah pernah berurusan dengan asuransi tersebut atau pernah menggunakan asuransi tersebut gitu, Kak. Oke. Kalau untuk jawabannya sih udah cukup membantu dan mudah dipahami sih Kak. Makasih. Sama-sama, Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Yang selanjutnya saya ingin bertanya sih, Kak, terkait akhir-akhir ini kan sering terjadinya penipuan asuransi. Terus, apa penyebab terjadinya penipuan asuransi tersebut? Mungkin dari Kak Indah atau Kak Ika bisa menjelaskan? Gimana? Yang lain ada? Atau kita cari sama-sama? Atau sebentar? Atau saya bantu jelaskan ya. Penyebab terjadinya penipuan asuransi. Itu yang pertama, biasanya disebabkan karena nasabah tidak teliti dalam membaca isi polis. Nah, jadi banyak nih case penipuan asuransi sebenarnya itu yang dilancarkan oleh calon nasabahnya itu sendiri. Kenapa begitu? Karena si calon nasabah asuransinya ini tidak teliti dalam membaca isi polis tersebut gitu. Jadi agen asuransi ini sebenarnya hanya memanfaatkan peluang yang dibuka oleh si calon nasabah tersebut. Nah, mungkin banyak gitu ya orang yang males baca karena panjang gitu kan. Padahal polis ini sendiri itu merupakan surat perjanjian tertulis antara penanggung asuransi atau perusahaan asuransi dengan tertanggung atau nasabah pemegang polis yang isi polis ini tuh memuat informasi produk perlindungan, hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung, serta pasal pengecualian proteksi dan juga hingga pasal pembatalan. Nah, jadi sebaiknya kita sebagai calon pengguna asuransi ya lebih teliti lagi dalam membaca polis, jangan langsung tanda tangan gitu kan. Terus banyak juga tuh calon pengguna asuransi itu yang beranggapan bahwa setiap perusahaan asuransi itu dia merasa bahwa setiap perusahaan asuransi itu menanggung semua resiko kerugian gitu. Padahal padahal realitanya setiap perusahaan asuransi itu memiliki kebijakan pengecualian klaim yang berbeda-beda. Misalnya untuk pengecualian klaim penyakit gitu, hanya untuk penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa diklaim gitu kan. Nah, makanya kita sebagai calon pengguna asuransi baiknya lebih teliti lagi dalam membaca isi polis. Jangan sampai nanti ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ketika kita ingin mengklaim asuransi tersebut,
tetapi malah tidak bisa. Nah, yang kedua itu biasanya terjadi karena informasi produk yang kurang. Nah, ini juga banyak terjadi kasus penipuan di Indonesia, tepatnya itu biasanya dikarenakan kurang profesionalnya agen-agen asuransi terkait proses penyampaian informasi produk yang ditawarkan gitu. Karena profesi agen asuransi ini pekerjaan yang berdasarkan komisi, jadi mereka itu dituntut untuk mendapatkan nasabah yang sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Nah, ini mengakibatkan proses penyampaian informasi dari agen tersebut kepada calon nasabah ini jadi kurang maksimal gitu kan. Mungkin teman-teman pernah gitu ditelepon via ditelepon gitu kan, Bapak Ibu butuh waktunya sebentar gitu kan, dia ngomong cepet banget gitu kan, kita bahkan ini ngomong apa sih gitu kan, kayak kita bete gitu kadang, bahkan kadang atau di jalan-jalan gitu, mereka ngasih brosur bilang minta waktunya 5 menit gitu, dalam 5 menit gitu kan dia bisa menjelaskan semua, itu kan nggak mungkin gitu ya. Nah, seperti itu sih biasanya. Jadi kita kurang informasi mengenai produk asuransi tersebut. Nah, untuk hal-hal seperti ini sebaiknya kita lebih kritis ya dalam menggali informasi terkait produk asuransi apa yang ingin kita beli. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, untuk yang ketiga itu biasanya dikarenakan membeli produk asuransi dari agen yang tidak berlisensi. Nah, ini juga supaya kita terhindar dari penipuan asuransi, sebaiknya kita memastikan memastikan membeli produk asuransi dari agen asuransi yang berlisensi. Caranya gimana? Kita bisa mengecek kepemilikan sertifikasi yang harus dimiliki oleh agen asuransi tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, biasanya yang harus dimiliki yaitu sertifikasi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI dan juga Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI. Nah, ini kita bisa mengecek keaslian sertifikasi tersebut melalui internet, melalui situs online. Kita bisa langsung bisa cek di situs resmi AAJI. Mungkin nanti teman-teman bisa browsing di sana gimana caranya. Itu udah gampang banget, udah canggih ya sekarang. Jadi jangan sampai kita asal beli gitu kan, tiba-tiba nanti kita ditipu gitu kan, padahal kita sendiri memakai asuransi tujuannya yaitu untuk berusaha mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu kejadian yang merugikan. Nah, yang keempat itu biasanya terjadi karena calon pengguna asuransi ini cepat puas dengan informasi dari agen asuransi. Jadi banyak nih si calon pengguna asuransi ini cepat puas dengan apa yang disampaikan oleh si agen asuransi gitu. Misalnya, si emasnya ganteng gitu kan, aduh baik dia mah kayaknya mah, udahlah kita juga percaya gitu kan, percaya aja gitu. Padahal seharusnya kita tidak bisa mempercayakan orang itu secara langsung gitu kan, sementara kita juga belum pernah ketemu, kita belum tahu dia siapa gitu kan, cuma karena baik kayaknya orang ini mah gitu kan, ganteng, senyumnya ramah gitu. Nah, kita nggak bisa percaya dan puas begitu aja. Jadi memang calon pengguna asuransi ini dituntut untuk lebih kritis gitu. Jadi kita harus banyak tanya apa aja sih manfaat asuransinya, hak dan kewajibannya, pengecualian klaimnya, dan lain-lain yang perlu apapun itu yang perlu kita gali gitu kan. Jangan sampai nanti kita dirugikan gitu. Karena sebenarnya hal-hal seperti ini itu membuka peluang juga untuk para oknum gitu kan, karena kita terlalu percaya, jadi banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan, memanfaatkan peluang tersebut gitu. Makanya kita sebagai calon pengguna asuransi ada baiknya menggali informasi lebih dalam lagi. Oke, mungkin itu dari saya cukup. Yang lainnya ingin menambahkan boleh, yang lain juga silakan. Oke.
Mungkin aku mau sedikit menambahkan, gimana nih tipsnya biar kita tidak menjadi korban dari penipuan asuransi. Yang pertama itu kita harus menyesuaikan manfaat asuransi dengan kebutuhan kita. Jadi sebelum kita membeli produk asuransi, kita itu harus menyesuaikan manfaat yang ditawarkan dengan kebutuhan kita. Yang kedua itu pelajari sistem klaim asuransi. Jadi pelajari isi polis dengan seksama, termasuk proses klaim yang ditawarkan. Jadi dalam asuransi kesehatan itu ada 3 sistem klaim, yaitu cashless, reimbursement, dan santunan. Terus yang ketiga itu jangan menandatangani formulir kosong. Jadi penting banget nih sebelum kita ngisi form itu kita harus baca-baca juga kayak gitu. Itu bisa menghindari kita dari penipuan. Terus yang keempat itu kenali rekanan perusahaan asuransi. Jadi agar kita tidak merasa tertipu setelah memberi produk asuransi, itu kita kenali terlebih dahulu rekanan perusahaan asuransinya. Jadi kita tidak mengalami kendala ketika harus melakukan klaim. Terus yang kelima itu riset rekam jejak perusahaan asuransinya. Jadi melakukan riset rekam jejak perusahaan asuransi itu dapat mencegah terjadinya penipuan. Cari informasi mengenai sejarah perusahaannya, laporan keuangan, terus risk base capital-nya, terus hingga tenaga ahli yang dimiliki perusahaan. Kemudian itu yang keenam itu jangan membayar uang muka. Jadi proses pembayaran itu harusnya dilakukan setelah kita memahami manfaat dari produk asuransi dan telah menandatangani polis. Jadi jangan pernah menyetujui persyaratan dari agen yang meminta pembayaran uang muka untuk pembelian polis. Dan yang terakhir itu kita harus riset produk asuransi. Jadi agar tidak gegabah saat membeli produk asuransi, sebaiknya kita melakukan riset produknya terlebih dahulu. Mungkin tambahan dari aku itu aja sih, Kak Ika dan Kak Deva. Terima kasih. Oke, terima kasih Indah. Mungkin ada tambahan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup Mungkin sih. untuk diskusi malam ini sudah cukup sih, Kak Ika. Ya, baik, kalau gitu, kalau sudah cukup semuanya bisa kita tutup. Semoga presentasi dan diskusi kita pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.